Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya meskipun secara daring atau belum tatap muka, tapi saya harap kalian tetap bersemangat dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang masih membahas materi bab 2, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami oleh kalian dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Melanjutkan materi yang di minggu lalu, kalian sudah saya beri tugas untuk menyebutkan contoh-contoh negara yang menganut sistem demokrasi berdasarkan klasifikasinya. Sekarang, lanjut lagi ke poin 4, yaitu prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Secara universal itu berarti bersifat umum ya. Ciri yang pertama adalah adanya pembagian kekuasaan. Dengan adanya pembagian kekuasaan bagi tiap-tiap lembaga negara, diharapkan dapat mencegah kesewenang-wenangan dari penguasa. Ini jelas ya, karena Indonesia juga dengan jelas menerapkan adanya pembagian kekuasaan. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Konstitusi dijadikan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Kalian paham ya dengan istilah konstitusi? Konstitusi adalah dasar hukum yang tertulis. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah tidak menjalankan kekuasaannya secara tidak terbatas. Jadi, dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, prinsip negara hukum atau rule of law. Prinsip negara hukum mengandung arti bahwa setiap perbuatan atau perilaku warga negara didasarkan pada hukum. Unsur-unsur dari rule of law mencangkup beberapa hal, yaitu supremasi aturan hukum atau supremacy of the law. Maksudnya adalah adanya kepastian hukum. Artinya, seseorang hanya boleh dihukum kalau dia melanggar hukum. Unsur yang kedua, kedudukan yang sama di hadapan hukum, atau equality before the law. Berarti, semua orang di hadapan hukum adalah sama, baik orang biasa maupun untuk pejabat. Unsur yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang. Prinsip demokrasi yang keempat adalah prinsip mayoritas. Jadi, pengambilan keputusan harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat mayoritas. Yang kelima, pemerintah dengan diskusi. Hal ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang dilakukan pemerintah harus merupakan hasil kesepakatan bersama atau mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat. Selanjutnya adalah pemilu yang demokratis. Dalam negara demokrasi, harus menjalankan pemilu yang kompetitif. Pemilu yang kompetitif memiliki ciri
adanya pengakuan terhadap hak pilih universal. Jadi, semua warga negara diberikan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Adanya keleluasaan membentuk suatu tempat untuk menampung aspirasi rakyat yang beragam. Ciri pemilu yang kompetitif, tersedianya mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil yang demokratis. Ciri pemilu yang kompetitif, adanya kebebasan untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan, sehingga pemilih tidak berada di bawah ancaman atau tekanan dari pihak manapun. Kemudian, ciri pemilu yang demokratis selanjutnya diantaranya adalah penghitungan suara secara jujur. Setelah pemilu yang demokratis, prinsip demokrasi selanjutnya adalah sistem dwipartai atau multipartai. Negara demokrasi menerapkan sistem dwipartai atau multipartai karena dengan jumlah partai yang lebih dari satu akan dapat menampung aspirasi rakyat. Prinsip selanjutnya adalah manajemen yang terbuka. Dengan menjalankan manajemen yang terbuka atau transparan, masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi tentang program kerja serta kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Prinsip demokrasi yang selanjutnya adalah pers yang bebas. Dalam kaitannya dengan manajemen yang terbuka, adanya pers yang bebas memungkinkan adanya akses yang mudah dan cepat bagi warga negara untuk memperoleh informasi tentang segala aktivitas dalam penyelenggaraan negara. Prinsip demokrasi yang selanjutnya adalah pengakuan terhadap hak minoritas. Indonesia terdiri dari keanekaragaman, baik itu ras, suku, maupun agama. Namun itu justru menjadi nilai tambah bagi negara kita karena menambah kekayaan budaya dengan berbagai keunikan tiap-tiap daerah. Demokrasi akan berjalan dengan baik apabila hak-hak kaum minoritas tetap diakui keberadaannya. Prinsip demokrasi selanjutnya adalah jaminan akan hak asasi manusia. Dalam negara demokrasi, pengakuan akan hak-hak asasi manusia itu mutlak ada. Pemerintah harus melindungi serta menegakkan hak asasi tersebut, yaitu dengan mencantumkannya dalam suatu peraturan yang resmi atau undang-undang dan disertai dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. Untuk negara Indonesia, jaminan akan hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Kalian harus hafal ya. Prinsip demokrasi selanjutnya adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam negara demokrasi, hukum harus ditegakkan dan rakyat harus memperoleh keadilan. Oleh karena itu, badan peradilan harus menegakkan keadilan tanpa terikat pada badan atau lembaga lain karena sifatnya merdeka. Badan peradilan harus berdiri sendiri. Prinsip demokrasi selanjutnya adalah pengawasan terhadap administrasi negara. Bertujuan supaya keuangan negara
digunakan dengan benar tanpa ada penyelewengan, sehingga pembiayaan atau dana-dana untuk proyek pemerintah dapat berjalan pada jalur yang semestinya. Prinsip yang selanjutnya adalah mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah. Intinya adalah kehidupan politik masyarakat tidak hanya untuk kepentingan masyarakat, tetapi masyarakat juga harus mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh pemerintah. Begitupun sebaliknya. Dengan kata lain, harus ada saling mengawasi. Prinsip demokrasi selanjutnya adalah kebijakan negara atau peraturan negara dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain. Jadi, tidak boleh untuk kepentingan suatu badan tertentu, tapi kebijakan negara dibuat untuk kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Prinsip selanjutnya, penempatan pejabat-pejabat pemerintah dengan merit system dan bukan spoil system. Mungkin kalian masih asing dengan istilah ini. Merit system adalah penempatan pejabat-pejabat pemerintahan di lingkungan pemerintahan yang berhubungan dengan prestasi atau performa. Jadi, menempatkan pejabat-pejabat sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Sedangkan spoil system adalah penempatan pejabat-pejabat pemerintah berdasarkan dengan koneksi politik. Misalnya seperti ini. Untuk spoil system ya, misalnya adalah seorang anggota DPR pusat menitipkan anaknya untuk bisa menjadi staf bagian di DPR pusat. Nah, itu adalah contoh dari spoil system. Jadi, tidak berdasarkan kriteria keahlian, kemampuan, apalagi prestasi. Paham ya maksud saya? Prinsip selanjutnya adalah penyelesaian perpecahan secara damai atau kompromi. Berarti ini menggunakan musyawarah. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. Poin ini berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Konstitusi atau undang-undang yang demokratis. Jelas, ini harus melibatkan masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Prinsip yang terakhir adanya persetujuan atau konsensus. Suatu keputusan tidak boleh hanya sepihak dan menguntungkan hanya pihak tertentu. Harus berdasarkan persetujuan atau konsensus. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Tugas kalian hari ini adalah memahami materi yang telah saya sampaikan, harus benar-benar paham. Kemudian diskusikan di kolom komentar YouTube, atau jika kalian merasa kurang paham, kalian bisa membuka buku paket, mencari dari internet, atau jika perlu penjelasan secara langsung dari saya, silahkan untuk menghubungi via WhatsApp. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Jangan lupa dengan tugasnya ya. Silahkan untuk dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya yakin kalian pasti akan bisa memahami yang sudah saya sampaikan di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.